Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami dari kelompok 9C1. Saya ada Muhammad Fernanda Aziz dan di atas saya ada teman saya Jonas Jeges Parulian. Di sini akan menampilkan yang telah kita buat. Di sini company profile kami yaitu Barir Jaket menerima jasa jaket hoodie digital yang berada pada Jalan Ya Perjasa Blok D6 Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan nomor telepon sebagai berikut dan email sebagai berikut. Di sini kita memiliki legalitas usaha. Yang pertama ada akta perusahaan, yang kedua ada NPWP dan badan usaha, yang ketiga SIUP, surat izin usaha perdagangan, yang keempat tanda daftar perusahaan atau TDP, yang kelima ada SKDP, surat keterangan domisili perusahaan, dan yang keenam ada SIUI, surat izin usaha industri. Bab kedua, aspek pasar dan pemasaran. Di sini dilakukan dengan riset dengan Google Form. Dengan jenis kelamin ada 16 tanggapan, yaitu 18% laki-laki dan 81% perempuan. Di sini fashion, jaket 31%, baju custom 43%, dan masker 25%. Untuk makanan kecil ada risol sebanyak 50%, keripik singkong sebanyak 18%, 25%, dan keripik pisang 18%. Makanan yang ada coklatnya sisanya. Di sini kami memilih jaket dan atau hoodie karena akan digunakan bisa digunakan dalam keadaan apapun. Lalu di sini kami menggunakan bahan yang terbaik untuk pelanggan. Bahan yang digunakan adalah cotton fleece. Cotton fleece mempunyai bahan yang bagus, tebal tapi adem dan nyaman untuk dipakai. Untuk size ada berbagai macam size, mulai dari S sampai XL. Workbook Business Map 7.0. Yang pertama, masalah dari calon konsumen yang mau Anda selesaikan. Banyak orang yang mengenakan jaket keren akan tetapi sulit untuk menemukan jaket idaman atau impian mereka. Siapa calon konsumen Anda? Geografinya adalah Indonesia, demografi laki-laki atau perempuan pada usia 16 sampai 30 tahun. Psikografi ingin hidup bergaya, behavioral suka jalan-jalan, lihat solusi yang sudah ada di pasar. Bowman atau sepatu dan kosmetik. Yeezy kacamata dan sepatu. Moschino sebagai fashion. Band Brother jaket dan olahraga. Seberapa besar bisnis Anda? Potensi yang kami miliki adalah sebesar 5.625 triliun rupiah. Faktor mempengaruhi bisnis Anda. Dana apa yang Anda bisa lakukan? Ekstrapolasi data pemakaian jaket. Jumlah penduduk Indonesia 271. Umur 17 sampai 50 tahun sebanyak 70%. 72% warga Indonesia memakai jaket. 75 juta potensial customer. Harga jaket 75.000 yang akan diuntung.
yang akan didapatkan keuntungannya adalah 5.625 triliun. Apa rencana untuk membangun awareness memakai jaket kita di acara TV atau YouTube? Menyebarluaskan kabar atau membuat iklan tentang produk kami di media sosial dan lain sebagainya. Menurut sensus kami Instagram adalah aplikasi yang sering digunakan. Yang ketiga, membuat produk jaket kami terpakai di acara televisi. Apa kekuatan produk Anda yang Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda? Produk kami harga terjangkau untuk kalangan bawah dan kualitas yang terjamin. Apa yang Anda janjikan kepada pelanggan? Kami berjanji untuk membuat jaket kami sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang diberikan oleh customer kami. Apa tagline dari bisnis kami? Semua orang bisa memiliki jaket yang mereka impikan. Berapa harga jual produk pada jasa Anda? Produk yang kami jual adalah jaket dan hoodie. Harga jual 70.000 menggunakan tipe harga jual kompetitif pricing. 9. Rencana Anda untuk meningkatkan penghasilan. Horizontal strategi ada memperluas area penjualan, membangun outlet di setiap kota besar. Vertikal strategi ada mengeluarkan desain yang mengikuti tren, memberikan harga khusus, memberikan diskon, dan memberikan penawaran yang menarik. Apa rencana Anda untuk mengelola biaya? Yang pertama ada variable cost, sistem bonus yang insentif bagi tim, dan membuat sistem hasil untuk rental outlet cabang. Apa bahan baku utama bisnis Anda? Di sini kami bahan baku utamanya berupa kain fleece dan bahan baku untuk jaket kain fleece, taslan, korduri, dan lain sebagainya. Apa rencana untuk mengelola core research? Cost control, research, cost control. Cari 2 vendor untuk setiap bahan baku utama dengan jeda 30 hari pengiriman. Quality control, kontrak jumlah yang fleksibel dengan 2 vendor. Struktur manajemen. Pertama ada founder, kedua ada CEO, ketiga ada finance, keempat ada operation, kelima ada supply chain dan R&D, yang keenam ada HRD. Lalu struktur outlet, pemimpin outlet, kasir, service staff. Di sini kami melakukan forecasting moving average 3 bulan. Di sini ada forecasting exponential smoothing. Kesimpulan forecasting. Jadi di sini kita akan menggunakan metode MA3 karena di sini memiliki angka kegagalan yang lebih kecil dibandingkan dengan exponential smoothing dengan melihat dari hasil MAD, MSE, dan MAPE. Bab 3. Teknis dan manajemen. Di sini ada layout perusahaan. Lalu di sini ada flowchart produk hoodie dan jaket. Produk hoodie ada yang di sebelah kiri, mulai dari desain model, pemotongan, sablon atau bordir, mengobras, lalu pembuatan lubang tali pada kepala, lalu dijahit, lalu selesai. Untuk jaket, mulai desain model, pemotongan, sablon atau bordir, mengobras, pembuatan lubang resleting, lalu dijahit, lalu selesai. Di sini ada OPC,
Kain fleece akan dipotong sesuai desain di meja O1. Alat cetak akan disiapkan di O2 untuk diproses pencetak. Cat akan disiapkan di meja O3 sesuai rencana. Aksesoris akan disiapkan di meja O4. Pada meja O5, mesin akan mencetak kain fleece dengan mengubah menjadi jaket sesuai konsumen. Pada meja O6, aksesoris akan dilakukan pemasangan atau penjahitan pada jaket. Pada meja O7, aksesoris akan dijahit dan dipasangkan pada jaket. Pada meja 8, jaket akan siap dikirim. Struktur organisasi. Di sini di struktur organisasinya terdapat divisi personalia yang diketuai oleh manajer personalia, divisi produksi yang diketuai oleh manajer produksi, divisi keuangan yang diketuai oleh manajer keuangan, divisi penjualan diketuai oleh manajer penjualan. Semua manajer ini diketuai oleh direktur dan direktur dikatasi oleh owner. Rekrutmen karyawan. Tujuan untuk memastikan kecepatan dan objektivitas proses rekrutmen calon karyawan. Cakupan calon karyawan. Definisi DEM atau Departemen yang meminta. Dokumen form permintaan karyawan baru, form lamaran, form evaluasi wawancara. Kegiatannya membuat iklan lowongan pekerjaan, membuat saksi pelamar dan melakukan panggilan interview, melakukan tes awal, melakukan tes kompetensi dan berikan penilaian, belum membuat kontrak kerja. Semua bertanggung jawab adalah HR. Reward dan punishment. Tujuan SOP ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam memberikan reward dan punishment kepada pegawai sesuai dengan prestasinya. Ruang lingkup prosedur ini adalah proses penilaian pegawai dan pemberian reward bagi pegawai berprestasi. Proses penilaian surat peringatan dan surat teguran karena indisipliner pelanggaran dalam menjalankan tugas. Proses pembuatan surat punishment berkaitan dengan pelanggaran dilakukan. Lalu definisi dari reward, tambahan penghargaan berupa pengetahuan sebagai karyawan teladan. Punishment, tindakan hukum disiplin yang diambil kepada pegawai karena ketidaktertiban dalam kehadiran. Lalu ada DP3, daftar penilaian pegawai dilakukan setiap tahun sekali untuk menilai karyawan. Lalu ada LHP, laporan hasil penilaian. Bab 5, aspek keuangan dan investasi. Ini adalah biaya peroperasi perusahaan kami. Di sini biaya harga tetap berjumlah 66 juta. Investasi tatak berwujud berjumlah 27,5 juta. Total biaya investasi semuanya 93,5 juta. Lalu ditambah modal kerja 147,208 juta. Lalu total biaya proyek 240 juta. Lalu di sini ada biaya operasi. Total biaya operasi untuk buka produksi itu 67,5 juta. Biaya usaha 1,699. Total kebutuhan biaya operasi 1,766. Lalu kebutuhan modal kerja diambil dari 1/4 atau setengah biaya total operasi yang berjumlah 147. Lalu di sini terdapat laporan laba rugi. Pada tahun pertama, laba bersih kami 29 juta, tahun kedua 25 juta, tahun ketiga 8 juta, tahun keempat 4,7 juta, dan tahun kelima adalah 15 juta. Lalu di sini terdapat perhitungan pengusutan. Penghitungan pengusutan total itu adalah 13,200, sedangkan penghitungan amortisasi 5,500. Lalu di sini terdapat arus kas. Untuk periode peroperasi, saudara kira ada 117. Untuk tahun pertama 194, tahun kedua 239, tahun ketiga 265, tahun keempat 289, dan tahun kelima adalah 293. Lalu dan neraca. Untuk neraca di periode peroperasi total dan modal kami 240. Tahun pertama 269, tahun kedua ada 295,
tahun ketiga adalah 302, tahun keempat adalah 307, tahun kelima adalah 323. Lalu untuk BPRP pada tahun 2017 1.964, 2018 1,012, 2019 1,0063, 2020 1,19, sedangkan dan 2021 1,172. Untuk cash flow pada tahun pertama 34 juta, tahun kedua 31 juta, tahun ketiga 13 juta, tahun keempat 10 juta, tahun kelima 21 juta. Untuk NPV, tahun pertama adalah 34 juta, tahun kedua adalah 31 juta, tahun ketiga adalah 13 juta, tahun keempat 10 juta, tahun kelima 21 juta. Lalu untuk IRR total dari perhitungan IRR 5 tahun ini adalah 754,75,001 juta. Lalu untuk payback period kami 5,8653 per tahun. Lalu untuk profitability index kami tahun pertama ada 2,57, tahun kedua ada 1,11, tahun ketiga 1,13, tahun keempat 1,14, tahun kelima udah 1,15. Karena tidak ada yang di bawah 1, berarti perusahaan kami baik saja atau dalam kurung aman. Untuk average rate of return, total dari ARR semuanya adalah sekitar 95%. Bab 6, aspek lingkungan dan industri. Ini adalah tampilan dari tabel chart kami. Strength, barang mudah dicari, patahan untuk produksi memadai, harga barang produksi murah, namun dipakai kan strategis. Lalu untuk weakness, patah mesin sulit. Modal kemasan kurang diminati, kedua sudah dicari, basic tinggi, pota mesin mahal. Untuk opportunity, produk dapat dimodifikasi, pasar produk yang luas, penambahan modal pada produksi, lokasi strategisan baru, penambahan merek. Lalu ada SO, inovasi produk dapat ditingkatkan menjadi lebih tinggi karena bahan baku mudah dicari. Dengan modal yang banyak, kita mencari lahan baru untuk pesan baru. Lalu WHO, menguasai pasar dengan mudah dikenakan produk sudah dikenal, dengan market terkenal, untuk menutupi batang perusahaan. Menambahkan iklan di berbagai daerah dengan modal yang tinggi. Lalu trade, banyak persaingan, produk mudah dibuat versi palsunya. Banyak barang yang sama, kemudian pemegang konsumen. Lalu ST, menekan persaingan pasar dengan harga konsumen dengan harga produk yang murah. Kemudian permintaan konsumen dengan memperbanyak pegawai dan mesin produksi. Lalu ada WT, meminimalisir kerusakan mesin dan memenangkan persaingan dengan cara mencari perbedaan dari produk kita dan mereka dan menekan dengan produktivitas. Lalu ada dampak nasib terhadap lingkungan sekitar. Setiap tahunnya ada 150 pakaian yang produksi demi memenuhi keinginan manusia. Hal ini berarti ada 20 pakaian yang setoran di bumi. Merujuk pada penelitian Council for Textile Recycling (RCTR), setiap tahunnya ada 2,5 miliar ton limbah kain yang dibuang. Selain itu, kita juga melaporkan bahwa kebiasaan orang Amerika untuk membeli pakaian meningkat hingga 60% di tahun 2014 dibandingkan di tahun 2000. Selain itu ditambahkan dengan kebiasaan fast fashion, pakaian lebih cepat dibuang dapat digunakan kembali di tahun berikutnya. Informasi tambahan dari laporan Environmental Protection Agency atau EPA, orang Amerika membuang 80 pound dengan 36 pakaian per tahun per orang. Jika diandaikan, itu cukup untuk mengisi 3 kota masih besar. Dan kebanyakan basis itu masuk ke tempat pembuangan akhir atau berak. Objek penutup. Kesimpulan, PT Baldekip merupakan PT yang bergerak di bidang konveksi. Perusahaan kami membuat baju dan menjual kepada customer. Proses perusahaan kami menggunakan metode hematri. Karena di sini memiliki angka kegagalan lebih kecil dibandingkan dengan proses smoothing. Dengan melihat dari hasil MAD, MSC, dan MAP, untuk konsentrasi kami menggunakan NPV, Internal Rate of Return, Payback Period, Profitability Index, Break-even Point, Average Rate of Return.
Untuk pekerja, kami membutuhkan lebih dari seorang karyawan dan gaji rata-rata yang sudah pemerintahan. Untuk pendapatan, kami bisa lihat dari cash flow, kami memiliki pendapatan lumayan. Walaupun kadang naik, kadang itu turun, tapi perusahaan kami masih berada pada jalur yang aman. Saran, PT Bayar Jaket masih memiliki banyak kekurangan dalam manajemen staf dan gudangnya. PT Bayar Jaket juga memiliki masalah dalam mendapatkan pendapatan yang lebih besar, jadi hanya bisa mendapatkan keuntungan kecil. Perusahaan kami masih memerlukan banyak pelajaran dalam manajemen gudang, karyawan, dan keuangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.